Setelah menyelesaikan misinya, Acu mengajak Ian untuk kembali ke Villa Mandragora. Namun, Tuan yang tidak mau berpisah dengan Ian membujuknya pergi ke Shaolin mencari Murongfu dan mereka setuju berangkat ke sana. Sementara itu, Helian Tesu menyalahkan Murongfu yang menyamar tidak becus menjalankan tugasnya sampai racun bisa jatuh ke tangan musuh. Tepat setelah itu, Feng menyelamatkan tuannya dan membawanya pergi. Murongfu lalu menjelaskan kepada Feng dan Pao kalau ia merubah rencananya ke Shaolin karena mencurigai Xiao Feng yang ingin menjebaknya. Namun, Pao malah memberitahukan Xiao Feng mati-matian membela Murongfu atas tuduhan pembunuhan tersebut. Sementara itu, dalam perjalanannya, Tuan Yi singgah ke sebuah kuil tua dan menemukan Chiu Mo Che yang sedang kerasukan berlatih kungfu. Ian menemukan kitab kungfu dari Villa Mandragora tergeletak di lantai dan tepat saat mengambilnya membuatnya dicengkram Chiu Mo Che yang memaksa agar Tuan Yi menotok titik akupuntur tubuhnya agar terlepas dari kerasukan. Setelahnya, ia pun menculik Tuan Yi dan Ian pergi, sementara Acu dan Abi memutuskan untuk mencari pertolongan. Xiao Feng sendiri memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya yang tidak jauh dari biara Shaolin. Ia mengingat kembali biksu Xuanku yang mengajarnya kungfu di pantai itu saat masih kecil dan pulang ke rumah orang tuanya agar mendapatkan kejelasan identitasnya. Namun dikejutkan dengan melihat kedua orang tuanya yang telah tak bernyawa. Kesedihan dan kepedihan tentunya melanda Xiao Feng. Tapi anehnya beberapa biksu Shaolin malah berkunjung ke sana dan menuduhnya telah membunuh orang tua sendiri. Beberapa biksu Shaolin ini kemudian ingin menangkap Xiao Feng sehingga mereka pun harus berduel dengannya dan mengakui kemampuan mereka masih kalah kuat. Xiao Feng lalu pergi membawa jenazah kedua orang tuanya serta memakamkannya dan berencana untuk pergi ke kuil Shaolin bertemu guru rahasianya Xuanku. Sementara Acu yang berpisah dengan Abi untuk mencari bantuan tiba di kuil Shaolin dan menanyakan apakah Murongfu ada di sana, tapi tidak mendapatkan petunjuk. Namun ia penasaran dengan buku yang dijaga dalam aula Bodhidharma setelah salah seorang biksu secara tak sengaja memberikan informasi tersebut. Xiao Feng akhirnya juga tiba ke Shaolin dan bertemu dengan Xuanku gurunya yang tengah sakit-sakitan dan pandangan matanya kabur. Setelah menyentuh-nyentuh wajah Xiao Feng, Xuanku bisa memastikan pria di hadapannya adalah muridnya dan menghembuskan nafas terakhirnya seketika itu juga. Xuanze, kepala biara Shaolin, bersama beberapa biksu lainnya kemudian datang menemukan Xiao Feng yang sedang mengalirkan tenaga dalam pada gurunya agar bisa hidup kembali. Situasi seperti ini tentu akan membuat Xiao Feng disalahpahami lagi. Kepala biara Shaolin kemudian memberitahu kalau 2 hari yang lalu Xuanku diserang oleh seseorang misterius tapi menolak untuk memberitahu siapa orang tersebut. Dan tiba-tiba datang lagi seorang biksu yang mengenali Xiao Feng adalah orang yang menyerang Xuanku 2 hari yang lalu. Tidak ada yang bisa Xiao Feng lakukan menghadapi tuduhan itu selain memberikan penghormatan terakhir kepada Xuanku. Xiao Feng langsung menerobos para biksu yang ingin menangkapnya dan menyelinap ke dalam aula Bodhidharma untuk menyelidik siapa yang tengah menyamar jadi dirinya melakukan kejahatan. Di sana datang sekumpulan biksu di mana Acu menyamar sebagai salah satu biksu yang menotok dan mencoba mencuri kitab yang dijaga. Tapi seketika itu juga Xuanze datang dan menemukan aksi itu sehingga Acu yang menyamar terkena serangan dahsyat dari Xuanze dan lainnya hingga Xiao Feng menyelamatkannya dan membawanya kabur. Setelah membuka samaran wajahnya, Xiao Feng terkejut. Orang itu adalah Acu dan segera membawanya mencari pertolongan. Tabib kemudian mengatakan dia tidak mampu menyelamatkan nyawa Acu karena lukanya telah mencapai 5 organ dan hanya tabib sakti Xue yang bisa menyelamatkan luka seperti itu. Xiao Feng lalu mencoba menghibur Acu sekalian menjelaskan kalau ia menyelamatkannya karena curiga Acu melukai gurunya. Tapi dengan kungfu Acu, Xiao Feng yakin kalau Acu bukan pelakunya. Atas permintaan Acu yang waktu hidupnya tidak banyak lagi, Xiao Feng membawanya keluar dari penginapan untuk mencari udara segar. Mereka mengobrol sepanjang hari dan Xiao Feng bisa merasakan Acu yang sangat percaya dan peduli padanya walau mereka belum lama kenal. Serta mempelajari masa lalu Acu yang juga tidak tahu siapa orang tuanya, sama seperti dirinya yang sekarang tidak jelas apakah ia orang Liao atau orang Song. Dalam kesempatan itu juga Xiao Feng diminta Acu untuk bercerita sesuatu untuk menghiburnya. Awalnya Xiao Feng menceritakan sebuah dongeng rakyat, tapi Acu memintanya untuk menceritakan sesuatu yang lebih nyata dan bukan sebuah cerita yang ada di buku. Xiao Feng lalu menceritakan kisah seorang anak kecil yang menyaksikan ibunya dihina dan ditolak oleh seorang tabib lantaran mereka tidak punya uang. Anak kecil itu lalu sangat marah dan mencuri sebuah pisau, mengasah pisau tersebut dan malamnya anak kecil itu menyelinap ke kediaman tabib dan membunuhnya. Acu bisa menebak kalau anak kecil di kisah itu adalah Xiao Feng kecil dan Xiao Feng tidak menyangkalnya bahwa dalam hidupnya ia paling tidak suka diperlakukan secara tidak adil. Setelah kembali ke penginapan, Xiao Feng kembali menyalurkan tenaga dalam untuk Acu agar menahan lukanya tidak terlalu cepat menyebar.
Lalu ia mendengarkan dari kamar sebelah ada suara dan memutuskan untuk memeriksa 3 orang pesilat yang sedang berkumpul dan berencana untuk menghadiri pertemuan pendekar yang akan diadakan sebentar lagi untuk mengadili dirinya yang dituduh telah membunuh banyak orang. Xiao Feng pun merasa ia perlu hadir ke pertemuan pendekar ini dengan harapan ia bisa bertemu dengan tabib sakti Xue untuk menyelamatkan Acu. Di kediaman Murong, Abi yang kembali langsung segera memberitahukan tuannya kalau Wang Yuyan dan Tuan Yi tengah diculik oleh Biksu Chiu Mo Che, dan Acu berpisah dengannya ke Shaolin untuk mencari tuan. Murong Fu lalu memutuskan untuk pergi ke Tibet mencari Chiu Mo Che, sementara Pao diperintahkan untuk ke Shaolin mencari Acu. Sementara itu, Tuan Yi dan Lian sendiri tengah di rumah makan bersama Chiu Mo Che yang ingin membawa mereka ke Tibet. Namun, Tuan Yi memanfaatkan situasi yang ada dengan mengadu domba beberapa pesilat dari sebuah sekte untuk bertarung dengan biksu dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Lian setuju untuk mengikuti Tuan Yi ke pertemuan pendekar yang akan diadakan sebentar lagi dan mereka dengar di kedai makan sebelumnya. Namun, Chiu Mo Che yang marah besar berhasil mengejar mereka dan langsung mencekik Lian sehingga membuat Tuan Yi tidak berkutik untuk mengajari Chiu Mo Che jurus Liu Mai Shen Qian atau pedang 6 hawa nadi. Bagaimanapun juga, ia dan Lian memiliki pandangan yang sama bila Chiu Mo Che berhasil mempelajari jurus tersebut, maka mereka akan dibunuh, dan Tuan Yi sengaja mengajarkan versi Liu Mai Shen Qian yang telah disesatkan, sehingga Chiu Mo Che yang melatihnya saat itu juga wajahnya memerah dan tubuhnya dirasa tidak benar. Tapi Lian dan Tuan Yi terus memberinya semangat untuk melatih petunjuk yang salah itu. Kesalahan Chiu Mo Che membuat tubuhnya semakin tidak kuasa menahan pergerakan Qi yang salah dan tersiksa, sehingga Tuan Yi dan Lian menggunakan kesempatan mereka untuk kabur. Xiao Feng sendiri tengah dalam perjalanan membawa Acu ke pertemuan pendekar. Meski Acu memaksa agar tidak membawanya ke sana, tapi Xiao Feng tidak takut untuk menghadiri pertemuan yang digelar untuk membunuhnya itu. Dan tiba di sana, melihat banyak pendekar telah berkumpul dan ia memanggil nama tabib Xie untuk keluar. Kang Min sendiri merasa sangat kesal melihat Xiao Feng yang menolaknya tetapi mempertaruhkan nyawanya untuk seorang gadis pelayan. Setelah menerima permohonan dan luka Acu diperiksa, tabib sakti Xue menolak untuk menyelamatkan Acu. Alasannya tentu sederhana, karena Xiao Feng sudah dipandang sebagai musuh bagi mereka. Menghadapi tuduhan dari Kang Min yang membunuh Matayan sekali lagi, dan semua pendekar yang memandangnya sebagai pembunuh orang tua sendiri dan Suanku, Xiao Feng sangat sakit hati dan siap bertarung dengan mereka semua. Ia mengajak semua teman dan saudaranya untuk bersulang arak. Setelah arak ini diminum, maka hubungan saudara mereka akan berakhir, tegas Xiao Feng. Kang Min lalu menemaninya minum, dilanjutkan dengan tetua Su. Kemudian Pai Shijing juga menemaninya minum setelah ia memohon kepada kakak Pai untuk menjaga Acu. Dilanjutkan dengan pendekar lainnya. Satu persatu dari mereka diberikan Xiao Feng guci kecil. Sementara ia sendiri menenggak dari berguci-guci arak yang besar. Kesedihannya tak terbendung karena harus memutuskan hubungan dengan semua sahabat dan saudaranya. Youqi dan Youchu sebagai tuan rumah dari pertemuan pendekar berpikir kalau Xiao Feng bisa mabuk dengan menenggak arak sebanyak itu, lalu mengajaknya bersulang juga. Namun mereka langsung diserang dan Xiao Feng menyatakan ia hanya bersulang dengan para kawan dan saudaranya, sementara mereka bukan kawannya. Duel tidak terhindarkan setelah itu. Satu persatu dari mereka maju dan dikalahkan oleh Xiao Feng. Tan Kong, Tan Po, Chao Chen Sun juga maju. Keempat tetua Kaitang juga maju dan Xiao Feng sengaja menerima pukulan dari masing-masing tetua untuk menghormati mereka. Tapi tak ada satupun dari mereka yang dapat menjadi lawan Xiao Feng, termasuk Enter Shaolin yang juga harus mengakui keunggulan manuver dari jurus Xiao Feng, meski Chou Fufan berhasil melukainya dengan memanfaatkan kemelut yang ada. Youqi dan Youchu yang juga ngebet untuk mengalahkan Xiao Feng pada akhirnya harus mengakui kekalahan mereka dan melakukan bunuh diri karena malu setelah itu. Keponakan dan anak dari Youqi dan Youchu, yaitu You Tanze, memandang Xiao Feng penuh dendam atas kematian paman dan ayahnya. Kelak, You Tanze akan memegang role yang cukup penting. Jadi, tandain dulu aja muka dan namanya, teman-teman. Kang Min di belakang layar terus membakar para pendekar lainnya dan meminta Tan Po untuk menghabisi Acu, namun dicegah oleh Pai Shijing. Xiao Feng segera mencegah mereka yang tidak bisa mengalahkannya dengan aksi keji ingin melukai seorang wanita yang tak berdaya, sehingga ia sendiri juga terluka saat bertarung sambil melindungi Acu. Diikuti dengan tabib Xie yang meminta Xiao Feng untuk segera menyalurkan tenaga dalamnya kepada Acu atau gadis itu akan meninggal. Tapi Acu menolak menerima saluran energi itu sehingga Xiao Feng kembali memohon tabib Xie untuk menolong Acu. Pada akhirnya, seorang tabib sakti menyetujui untuk menyembuhkan Acu dengan syarat Xiao Feng harus melakukan bunuh diri. Tawaran itu diterima dengan berani oleh Xiao Feng. Tapi Acu mengingatkan jika Xiao Feng bunuh diri, ia juga akan mengakhiri hidupnya. Ketegaran dan kepercayaan Acu terhadap Xiao Feng selama ini membuatnya merasa puas dengan ucapan itu.
Xiao Feng merasa tidak ada gunanya untuk membunuh semua orang di hadapannya yang hatinya telah membatu. Ia menggunakan tenaga dalam terakhirnya, menarik semua senjata dari mereka untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun sebuah cambuk tiba-tiba menangkap tangannya dari sesosok misterius dan menariknya pergi dari mereka semua, dan Acu terlepas dari genggamannya. Xiao Feng lalu tersadar di sebuah goa dan menemukan sosok pria berjubah hitam yang menolongnya lalu menyerangnya. Setelah berduel, sosok jubah hitam ini memuji kungfu Xiao Feng yang tinggi meski dalam keadaan terluka sekalipun, tapi masih bisa mengimbanginya. Namun sayangnya, ia merasa Xiao Feng terlalu bodoh untuk melakukan tindak bunuh diri sebelumnya. Sosok itu lalu meninggalkannya dan meminta Xiao Feng agar memulihkan dirinya sendiri. Sementara itu, Pai Sheching memenuhi janjinya kepada Xiao Feng dengan memohon Tabib Xue untuk mengobati Acu dengan menawarkan mengajari Tabib Xue sebuah jurus kungfu sebagai imbalannya. Yu Tanje lalu menguburkan ayah dan pamannya. Ia bersumpah akan menuntut balas kepada Xiao Feng yang telah membuatnya kehilangan keluarga. Di dalam goa, Xiao Feng telah berhasil memulihkan lukanya setelah beberapa waktu dan ia memutuskan untuk segera mencari Acu. Tuan Yi dan Wang Yuyan akhirnya juga tiba di Chuxianchuang, tapi tentu saja mereka sudah sangat telat untuk menghadiri pertemuan pendekar yang telah bubar. Sebelum beranjak dari sana, Chiu Moche berhasil mengejar kedua orang ini dan melampiaskan kemarahannya karena ditipu sebelumnya. Tuan Yi langsung dihajar dan sebelum Chiu Moche menghajar Yan juga, Xiao Feng tiba tepat waktu untuk menghentikannya. Pertarungan tampak seimbang hingga mereka beradu tapak dan menghentikan duel setelah itu. Chiu Moche lalu mengakui nama besar Xiao Feng yang bisa mengimbanginya dan pergi. Begitu keluar dari pintu, Chiu Moche memuntahkan darah yang ia tahan demi menjaga gengsinya. Tidak menemukan Acu di sana, mereka memutuskan untuk bermalam di penginapan sekitaran sebelum melanjutkan perjalanan masing-masing esoknya. Di malam itu, kedua saudara angkat ini bersulang arak sambil berbincang kerisauan hati mereka masing-masing. Xiao Feng menyadari dirinya yang sejak remaja telah mencurahkan hidupnya untuk Kaipang, namun baru kali ini ia merasakan sebuah ikatan yang mendalam dengan seorang wanita, yaitu Acu. Sedangkan Tuan Yi merasa dirinya hanya bisa mengikuti dan mendukung Yan yang ia sukai, tapi wanita itu terobsesi dengan sepupunya. Esoknya mereka pun berpisah mengambil jalan masing-masing. Di tempat lain, Acu telah sembuh diobati, tapi ia masih ditahan oleh Tabib Xue yang memiliki rencana untuk memancing Xiao Feng. Namun, Acu memiliki banyak akal dengan memperdayai, menotok, dan menyamar sebagai Tabib Xue untuk kabur dari tahanannya. Ia lalu tiba ke Yanmen Pass karena menduga Xiao Feng pasti akan ke sini untuk mencari tahu masa lalunya. Setelah penantian 5 hari, Xiao Feng tiba ke Yanmen Pass dan tidak menemukan tulisan di tebing seperti yang dimaksud oleh Biksu Cekwang. Seseorang pasti telah menghapusnya, duga Xiao Feng, dan rasa frustasinya membuat ia membombardir tebing itu secara membabi buta dan membuat Acu yang tertidur terbangun. Mata mereka saling bertemu dengan pancaran penuh semangat dan langsung berpelukan untuk melepas kerinduan. Mereka berdua lalu menceritakan apa yang terjadi pada masing-masing di saat berpisah, sambil menelusuri tebing di sana tempat Xiao Yanshan melakukan bunuh diri dengan istrinya. Tidak lama, mereka mendengar kegaduhan yang terjadi tidak jauh dari sana. Sejumlah rakyat terlihat dibantai oleh para prajurit Song. Xiao Feng tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak tahan lagi, ia pun maju menghabisi semua prajurit Song dan ia terlalu telat untuk menyelamatkan para warga sipil yang dibantai tanpa alasan yang jelas ini. Saat melihat ke dalam dada seorang pria yang meninggal, Xiao Feng menemukan tato serigala di dada pria itu yang membuat ia syok dan meyakini jati dirinya secara pasti. Ternyata Xiao Feng memang orang Liao karena ia memiliki tato khas yang sama. Ia sangat sedih menemukan kebenaran itu hingga ia berlari ke tepian jurang untuk mencampakkan dirinya. Namun Acu berhasil menenangkannya. Xiao Feng mengutarakan rasa sakit hatinya karena sebagai orang Liao, ia telah membunuh begitu banyak kaumnya sendiri yang ia anggap sebagai musuh yang jahat. Tidak disangka, ia melihat sendiri bagaimana prajurit Song membantai para rakyat Liao yang tidak bersalah ini. Akan tetapi, Acu bisa menanggapinya dengan bijak bahwasanya peperangan antara negara sulit membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, serta kedua kerajaan pasti memiliki kualitas orang baik dan jahat tersebut. Acu lalu meminta Xiao Feng berjanji untuk tidak menyalahkan dirinya, apalagi melakukan bunuh diri. Karena bagaimanapun, bagi Acu, Xiao Feng adalah pria yang ia sukai dan cintai. Pengakuan Acu membuat Xiao Feng mendapatkan semangat hidupnya kembali, serta mengutarakan rasa sukanya kembali kepada Acu, dan ia akan melakukan balas dendam terhadap sosok Take atau kakak tertua yang merupakan otak penyerangan yang menewaskan ayahnya dulunya. Mereka berdua lalu memutuskan untuk mencari tetua Su Songqiao dari Kaipang yang mengetahui jati diri Take. Dengan kemahiran jari jemari Acu dalam merancang penyamaran, Xiao Feng disulap menjadi seorang pria tua agar tidak dikenali oleh para pesilat yang memburunya. Namun sayangnya, mereka mendapatkan kabar kalau tetua Su telah meninggal terbunuh oleh Xiao Feng.
Seseorang dengan intensi buruk pastinya melakukan pembunuhan itu dan kembali menjebak Xiao Feng. Setelah menghadiri upacara duka tetua Su, Xiao Feng melihat Tan Po dengan gelagat yang mencurigakan. Ia meminta Acu untuk segera kembali ke penginapan dan mengikuti wanita tua itu bertemu dengan Chao Chensun, yang ternyata mereka berdua menjalin hubungan asmara. Xiao Feng lalu keluar dan mengalahkan kedua orang ini serta mengancam Tan Po akan memberitahu suaminya tentang perselingkuhan tidak bermoral itu, kecuali ia diberitahu siapa nama Take atau kakak tertua. Tapi mereka berdua tidak bersedia membeberkan rahasia tersebut, sehingga Xiao Feng menotok mereka dan mengambil tusuk konde tampung menemui Tan Kong. Ia menuntut Tan Kong untuk mengungkap siapa sosok Take, tapi juga ditolak, sehingga Xiao Feng membawanya ke hutan untuk melihat perselingkuhan istrinya dan Chao Chensun. Tapi sampai di sana kedua orang ini telah meninggal. Dua tapak hitam membekas di dada kedua jasad tersebut, dan Xiao Feng kembali disalahkan Tan Kong yang putus asa dan melakukan bunuh diri di samping istrinya. Usai itu, Xiao Feng hanya bisa menghela napas. Semua saksi telah terbunuh dan menyisakan Chou Fufan dan Biksu Cekuang. Segera mereka pun bergegas mencari Chou Fufan terlebih dahulu agar tidak didahului pembunuh yang semakin meresahkan. Perjalanan berhari-hari tanpa berhenti mereka tempuh dengan kuda, namun pada akhirnya menemukan sekeluarga Chou Fufan telah dibunuh dan kediamannya tengah dilalap api. Untuk itu mereka memutuskan pergi ke Gunung Tiantai untuk mencari Biksu Cekuang. Perjalanan yang jauh dan melelahkan membuat mereka tiba di kaki gunung dan dihadang oleh 4 orang tua misterius yang memberitahukan Xiao Feng kalau Take atau kakak tertua sebenarnya sangat menyesali kejadian 30 tahun lalu dan menasihatinya untuk tidak menyelidik lebih jauh. Lalu mereka bertukar beberapa jurus dan terlihat bagaimana Xiao Feng mengungguli mereka dan menarik serangannya kembali agar tidak ada yang terluka. Keempat orang tua ini akhirnya percaya kalau Xiao Feng bukanlah pembunuh semua orang seperti yang dituduhkan, karena tapak 18 penakluk naganya sangat keras dan bisa membunuh Xuanku dengan sekejap, sedangkan Xuanku waktu itu harus meregang nyawanya dalam waktu 2 hari. Lalu Xiao Feng dan Acu pun naik ke atas kuil menemui Biksu Cekuang yang sudah tahu kedatangannya dan sengaja mengirim biksu menjemput mereka. Xiao Feng mengatakan kalau ia tidak melihat isi tulisan di Yanman Pass karena telah dirusak. Untuk itu, Cekuang pun mengeluarkan tulisan kopian 30 tahun yang lalu yang mereka salin ulang dan gunakan untuk mencari para penerjemah. Dan hasil terjemahan itu ditulis dalam surat yang dibaca oleh Acu bahwa Xiao Yanshan adalah orang Liao dan gurunya adalah orang Song. Xiao Yanshan sendiri pernah berjanji pada gurunya bahwa ia tidak akan membunuh orang Song. Namun penyerangan yang dilakukan padanya di Yanman Pass yang ia kira penyerang itu adalah perampok dibunuh olehnya. Merasa istri dan anaknya telah tiada dan ia telah melanggar janjinya kepada sang guru dengan membunuh orang Song, maka ia melakukan bunuh diri. Semenjak itulah Xiao Feng mengetahui nasib pahit orang tuanya dan mempelajari nama ayah kandungnya adalah Xiao Yanshan. Dan ia mengganti namanya di momen itu juga dengan bangga mengikuti marga ayahnya dan memanggil dirinya sebagai Xiao Feng. Xiao Feng lalu berterima kasih kepada Biksu Cekuang yang mengungkapkan kebenaran yang sangat berarti bagi dirinya. Terlebih lagi jika Cekuang mau memberitahu siapa identitas Take. Namun sang biksu memalingkan badannya menghadap altar sambil menelan sebuah pil. Ia melantunkan nasihat Dharma Buddha dan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Usai itu, Xiao Feng yang sedih menyayangkan Biksu Cekuang melakukan bunuh diri demi mengubur kebenaran, sekaligus kehilangan arah hidupnya berbincang dengan Acu. Ia merasa jika ia terus mengejar kebenaran untuk membuka identitas Take, maka akan semakin banyak orang yang mati. Apalah artinya kebenaran yang ingin ia tuntut dibandingkan nyawa manusia, tutur Xiao Feng. Acu setuju dengannya dan mengajak Xiao Feng untuk melupakan semua masa lalu mereka dan pergi dari daratan tengah untuk memulai hidup baru mereka bersama, karena ia akan menjadi istri yang setia menemaninya. Menanggapi hal itu, Xiao Feng pun berteriak bahagia kepada hamparan padang di hadapannya tentang bagaimana beruntungnya dirinya mendapatkan Acu sebagai istrinya untuk memulai hidup baru mereka, sekaligus menandakan berakhirnya rekap cerita di kesempatan kali ini. Thank you untuk teman-teman yang mengikuti video ini hingga selesai. See you in the next video. Bye bye.